Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian pagi hari ini? Ya, saya percaya anak-anak semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk hidup dan kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam materi hari ini, saya mengajak anak-anak untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku Indonesia. Ya anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di buku tema 7. Kita masuk di subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama. Nah, di dalam pembelajaran yang pertama, harapan saya adalah setelah pelajaran ini, anak-anak dapat mengerti apa itu surat undangan dan membedakan antara surat undangan yang resmi maupun tidak resmi. Lalu, anak-anak pun semakin mengerti tentang perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas. Dan anak-anak juga dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan, khususnya kegiatan-kegiatan yang positif. Serta kalian pun mampu untuk menyebutkan kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Nah anak-anak, kita sudah menyelesaikan subtema yang kedua, yang mana kita belajar tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Indonesia merdeka. Dan pada hari ini kita akan melihat secara khusus, kita mau melihat tentang surat undangan. Pernah anak-anak menerima surat undangan dari seseorang, entah dari sekolah atau dari teman yang merayakan ulang tahun, atau dari keluarga yang mau menikah dan sebagainya? Pasti pernah, dan kita pasti pernah menerima surat undangan. Nah, apa itu surat undangan? Surat undangan adalah surat pemberitahuan akan adanya suatu acara atau kegiatan pertemuan dengan harapan agar si penerima undangan itu dapat hadir pada waktu dan tempat yang ditetapkan. Jadi itu adalah pengertian dari surat undangan, bahwa itu adalah surat pemberitahuan untuk kita hadir, untuk seseorang hadir dalam suatu acara, pertemuan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Nah anak-anak, berbicara tentang surat undangan itu dapat dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama itu adalah surat undangan resmi, dan yang kedua adalah surat undangan tidak resmi. Surat undangan resmi itu bersifat formal, sedangkan yang tidak resmi itu bersifat pribadi. Apa itu surat undangan resmi? Surat undangan resmi itu dapat dibuat oleh perusahaan atau instansi dalam rangka menyelenggarakan sebuah agenda atau kegiatan yang diadakan dengan mengundang baik perorangan maupun kelompok. Sedangkan surat undangan dan surat undangan resmi biasanya terdiri atas bagian-bagiannya seperti kepala surat, pembuka, isi surat, penutup, nomor, hal, dan lampiran. Dan bahasa yang digunakan dalam surat undangan resmi adalah bahasa yang baku. Sedangkan surat undangan pribadi atau tidak resmi itu dibuat oleh perorangan dan surat ini tidak sistematis. Contoh surat undangan pribadi adalah seperti surat undangan ulang tahun atau surat undangan pernikahan. Nah, apa yang membedakan surat undangan resmi maupun surat undangan tidak resmi? Perbedaannya adalah surat undangan resmi dan resmi ada
pada tampilan dan penggunaan bahasanya. Kalau tadi yang resmi itu sistematis dengan bahasa yang sangat baku, sedangkan surat undangan yang tidak resmi itu adalah tidak sistematis dan juga bisa menggunakan bahasa yang sederhana atau bahasa sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, saya meminta anak-anak coba kalian perhatikan dua gambar yang ada di situ bagian ayo mengamati halaman 102. Kalian boleh memperhatikan itu contoh surat undangan yang resmi. Setelah kalian memperhatikan gambar itu, saya minta kepada kalian untuk kalian coba berdiskusi bersama dengan keluarga dengan mengamati contoh surat undangan yang ada di halaman 103 dan halaman 104. Lalu hasil diskusinya nanti kalian bisa menuliskannya di dalam kotak yang telah disiapkan di halaman 104 tadi. Jadi anak-anak, di situ kalian mendiskusikan, lalu kalian akan menemukan apa yang menjadi perbedaan antara kedua surat yang tertera di buku kalian, yaitu surat yang ada di halaman 103 maupun surat yang berada di halaman 104. Nanti kalian bisa menuliskan di dalam diskusi kalian. Yang pertama itu persamaan dari kedua surat itu, lalu yang kedua adalah perbedaan dari kedua surat tersebut. Saya berharap kalian mengerjakannya dengan baik dan benar, dan jangan lupa nanti dikumpulkan hasilnya. Terima kasih untuk perhatiannya pada pagi hari ini, dan silahkan kalian mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.